Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, sobahun nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Arab, materi tentang uhibbu al-lughatul arabiyyah. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fi'lul mudhari. Pada bab 1 kita telah belajar fi'lul amri dan fi'lul madhi. Sekarang kita akan belajar fi'lul mudhari. Apa sih fi'lul mudhari itu? Sambil dibuka buku paketnya, sambil disimak penjelasan dari Bu Naim. Dibuka halaman 25. Fi'lul mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan sekarang, pada masa sekarang yang sedang dilakukan, atau yang akan dilakukan di akan datang. Nah, sambil mengingat pembelajaran pada bab 1, kalau fi'lul madhi itu berarti pekerjaan yang telah lampau, pekerjaan yang sudah dilakukan di masa lalu. Tapi kalau fi'lul mudhari ini pekerjaan yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan sama pekerjaan yang akan datang. Nah, kalau yang satunya lagi fi'lul amri merupakan kata kerja perintah. Kata kerja perintah juga sama saja, dikerjakan untuk masa sekarang ataupun bisa juga untuk masa yang akan datang. Baik, nomor 1. Contoh pekerjaan yang dilakukan saat sekarang. Ad-darusu al-ana. Saya sedang belajar sekarang. Artinya al-ana itu sekarang. Ad-darusu, saya sedang belajar. Nah, kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya saya sedang belajar. Jadinya di waktu yang sekarang. Sama saja seperti contoh yang B. Hasanun yastahimmu al-ana. Hasan sedang mandi. Nah, sedang mandi. Kalau fi'lul madhinya gimana? Hasan sudah mandi. Nah, seperti itu bedanya kalau di bahasa Indonesia. Karena ini bahasa Arab memakai fi'lul mudhari. Nah, seperti itu. Lalu yang nomor 2, akan dilakukan. Jadi yang akan dilakukan, yang akan datang, untuk waktu yang akan datang. Ulangi, yang akan dilakukan di akan datang. Huwa yal'abu kuratal qadami ghadan. Dia akan bermain sepak bola besok. Jadi kan besok itu belum dilakukan, masih yang akan datang. Nah, seperti itu. Masih memakai fi'lul mudhari juga. Yang kedua, ahi yadhabu ilal mathafi ba'dal ghadi. Saudara laki-lakiku akan pergi ke museum besok lusa. Jadi ini yang fi'lul mudhari kata kerjanya. Kata kerjanya bisa di masa sekarang atau juga bisa di masa yang akan datang, belum dilakukan. Nah, cara mengetahui kalau itu fi'lul mudhari itu gimana? Yang pertama, mempunyai ciri khas diawali oleh huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu ada 4, yakni ya, ta, alif, dan nun. Yang lazim disingkat anaitu. Lazim itu biasanya disingkat menjadi anaitu. Jadi kalau mengingat-ingat anaitu, huruf depannya alif, nun, ya, dan ta. Ana itu bisa, Anita bisa, dan lain sebagainya. Baik, huruf ya merupakan simbol kata ganti huwa, huma, hum, dan hunna. Huwa itu dia laki-laki. Huma itu dia, bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan,
tapi untuk 2 orang. Kalau huwa itu dia 1, kalau huma itu 2 orang, kalau hum mereka lebih dari 3. Lebih dari 3 orang, mulai 3 orang sampai lebih itu memakai hum. Kalau laki-laki artinya mereka, dia. Bunaim ulangi. Huwa untuk dia laki-laki 1. Kalau dalam bahasa Inggris berarti he. Huma untuk laki-laki 2 orang. Hum untuk laki-laki lebih dari 3 orang. Mulai dari 3 orang sampai lebih. Hunna untuk dia perempuan. Lebih dari 3 orang. Nah, lalu huruf ta merupakan simbol kata ganti dari anti, antum, antuma, anta, huma, hiya, antunna, dan antuma. Anti itu berarti kamu perempuan 1. Antum itu kamu mulai dari 3 sampai lebih, jadi kalian. Nah, antum itu untuk laki-laki. Antuma itu 2 orang untuk laki-laki dan juga untuk perempuan 2 orang. Antuma itu kamu tapi 2 orang. Anta kamu laki-laki 1 orang. Huma dia laki-laki 2 orang. Dia perempuan 2 orang. Hiya dia perempuan 1 orang. Antunna kalian perempuan mulai dari 3 atau lebih. Antuma sama seperti antuma yang awal tadi. Lalu huruf alif merupakan simbol kata ganti ana. Nah, jadinya ana itu huruf depannya diingat-ingat ana, berarti huruf depannya alif. Kalau nun sama seperti ana, merupakan simbol kata ganti nahnu. Nahnu itu kan huruf depannya nun, nahnu. Nah, untuk mengingat-ingat seperti itu. Nah, perhatikan tabel di bawahnya. Seperti yang Bu Naim jelaskan yang di atas tadi. Huwa, huruf mudharaah itu huruf depannya. Lalu fi'il mudhari'nya kalau dimasukkan dalam kata kerja berarti yadhabu. Asal katanya dahaba. Nah, jadi yadhabu dia sedang atau akan pergi. Dia laki-laki 1. Lalu yang kedua huma. Huma sama huruf mudharaahnya juga ya. Jadi yadhabani. Huma itu tulisannya ha, mim, dan alif. Ada alifnya. Jadi fi'il mudhari'nya juga ditambah alif dan nun. Perhatikan sama yang nomor 1, hanya yadhabu. Tapi kalau yang nomor 2, yadhabani, ditambahi huruf alif dan nun. Lalu yang nomor 3 ada hum. Bu Naim ulangi, mereka berdua sedang atau akan pergi. Artinya yadhabani tadi, 2 orang, mereka berdua. Nah, lalu hum itu ditambahi huruf wawu dan nun. Yadhabuna. Kalau yang huma ditambahi huruf alif dan nun, tapi kalau hum ditambahi huruf wawu dan nun. Artinya mereka laki-laki sedang atau akan pergi. Kalau hum itu berarti mereka laki-laki. Nah, lalu selanjutnya ada hiya. Hiya itu berarti pakai huruf ta, huruf mudharaahnya. Tadhabu. Dia perempuan sedang atau akan pergi. Sama seperti huwa, tapi huruf depannya diganti ta. Kalau huwa yadhabu, kalau hiya tadhabu. Nah, humanya ini huma untuk hiya.
humanya dia perempuan. Nah, berarti sama kayak atasnya, tetapi ditambah huruf alif dan nun. Kalau humanya punya huwa pakai yadhabani, tapi kalau humanya hiya pakai tadhabani. Mereka berdua sedang atau akan pergi. Nah, ditambahi huruf alif dan nun. Kalau hunna, nah hunna ini tidak pakai huruf ta, tapi pakai huruf ya. Hunna ini yang beda sendiri. Pakai huruf ya. Jadinya yadhabna. Huruf terakhir disukun. Bu Naim ulangi, huruf terakhir disukun. Huruf terakhirnya aslinya kan yadhabu, seperti contoh atas nomor 1, yadhabu. Huruf terakhir kan ba, itu baknya disukun. Yadhab ditambahi huruf nun. Jadi yang depan ya, yang belakang hurufnya nun. Mereka perempuan sedang atau akan pergi. Lalu yang nomor 7 ada anta. Anta itu pakai huruf ta. Sama seperti anta itu sama seperti hiya, tadhabu. Sama persis, cuma beda artinya. Kalau hiya dia perempuan, kalau anta kamu laki-laki. Tapi kata kerjanya kalau di fi'il mudhari' sama. Lalu ada antuma. Antuma itu 2 orang. Berarti menjadi tadhabani. Sama seperti huma. Tetapi kalau huma yang punyanya huwa pakai iya, humanya hiya pakai ta. Sama seperti humanya hiya, tadhabani. Kamu berdua laki-laki sedang atau akan pergi. Lalu yang selanjutnya ada antum. Antum itu berarti menjadi tadhabuna. Sama seperti hum. Tetapi kalau hum huruf awalnya ya, kalau antum huruf awalnya ta. Tadhabuna ditambahi huruf wawu dan nun. Tadhabuna, kalian sedang atau akan pergi. Lalu ada anti. Anti itu huruf awalnya ta ditambahi ya sukun dan nun. Berarti menjadi tadhabina. Huruf sebelum ya sukun pasti kasroh. Tadhabina. Kamu perempuan sedang atau akan pergi. Lalu halaman samping bagian atas ada antuma. Ini antumanya punyanya anti. Berarti menjadi tadhabani ditambahi huruf alif dan nun. Kamu berdua sedang atau akan pergi. Lalu antunna. Antunna ini kalian. Kaliannya perempuan. Lebih dari 3 orang. Berarti menjadi tadhabna. Sama seperti yang atas tadi. Sama seperti hunna. Akan tetapi hunna yadhabna. Kalau antunna tadhabna. Kalian sedang atau akan pergi. Lalu ada ana. Ana itu berarti huruf awalnya alif. Ana huruf awalnya alif. Berarti sama kalau di fi'il mudhari' huruf awalnya juga alif. Jadi adhabu, saya sedang atau akan pergi. Lalu yang terakhir ada nahnu. Nahnu huruf awalnya nun. Jadi menjadi nahnu. Artinya kami atau kita sedang akan pergi. Nah, sedang atau akan pergi. Berarti menjadi nadhabu. Nah, masih ingat kan? Huruf yang kedua disukun dan huruf yang terakhir dhammah. Cara membuat fi'il mudhari'. Nah,
Mungkin cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Untuk PR mengerjakan halaman 27 dan 28. Bu Naim kasih penjelasan sedikit. Akmil al-jumalal atiyata bil ajwabatil as-sahihati. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan jawaban yang benar. Nah, nomor 1, anamu alas sariri. Anamu itu berarti saya tidur. A-nya itu alifnya ana. Anamu alas sariri. Saya tidur di atas tempat tidur atau di atas kasur. Kalau anta berarti jadi gimana? Anamunya diganti. Kalau anta bagaimana? Kalau hiya bagaimana? Alas sarinya tetap ditulis. Lalu yang nomor 2, Ahmadu yal'abu kuratal kodami fil mal'abi. Ahmad yal'abu itu bermain. Ahmad bermain kuratal kodam, sepak bola, fil mal'abi di tempat bermain, di lapangan. Berarti kalau anti jadi bagaimana? Kalau hum jadi bagaimana? Yal'abunya diganti ke anti dan hum. Lalu yang nomor 3, Abi yusolli as-subaha fil masjidi. Abi itu berarti bapakku. Yusolli as-subaha fil masjidi. Sholat subuh di masjid. Yusolli kalau ana bagaimana, kalau nahnu bagaimana. Yang lainnya tetap ditulis, as-subaha fil masjidi tetap ditulis di belakangnya. Huma yaktubani ad-darsa fil fasli. Kalau antum bagaimana? Kalau huwa bagaimana? Yaktubaninya. Dia berdua. Huma kan dia 2 orang. Dia menulis pelajaran fil fasli di dalam kelas. Lalu halaman baliknya yang atas. Aisyatun tastahimmu fil hammami. Aisyah sedang mandi di kamar mandi. Tastahimmu. Tastahimmu itu sedang mandi. Berarti kalau sodiki itu temanku laki-laki. Berarti pakai apa? Ahmad wa Hasan. Berarti kalau Ahmad dan Hasan, tastahimmunya dirubah menjadi bagaimana? Lalu bawahnya latihan 7 sama seperti yang depan tadi, halaman 27 tadi. Akan tetapi bedanya di sini sudah terdapat jawaban di ABC-nya. Nah, nomor 1, titik-titik Hasan ilan nahri sobahan. Berarti Hasan itu memakai yang mana? Yadhabu, tadhabu, atau adhabu. Nah, kalau nomor 2, anta. Berarti anta itu pakai anta titik-titik alkitabah fil maktabati. Kamu titik-titik pelajaran, kamu titik-titik buku di perpustakaan. Berarti kalau di perpustakaan itu ngapain bukunya? Tanamu tadi tidur. Takra'u, ikro, berarti membaca. Tusaidu, membantu. Nah, nomor 3, man titik-titik albaba. Siapa titik-titik pintu. Nah, berarti pakai dia. Nomor 4, titik-titik hindun alfina. Hindun itu laki-laki atau perempuan. Nah, lalu yang terakhir nomor 5, titik-titik abi al-jari data. Kalau abi berarti hurufnya tinggal dilihat huruf depannya. Nah, seperti itu. Jadi untuk fi'lul mudhari tinggal mencocokkan. Kalau laki-laki berarti huruf depannya bagaimana, kalau perempuan huruf depannya bagaimana. Kalau dalam fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amr terkadang tidak perlu mengetahui artinya. Tinggal mencocokkan kalau huwa bagaimana,
Kalau hiya bagaimana, anta anti bagaimana, huruf depannya diingat-ingat. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.